Pernah nggak sih lo lagi rebahan malam-malam, lampu kamar udah mati, badan capek, tapi pikiran malah kayak pasar malam. Satu pikiran datang, terus nyeret pikiran-pikiran yang lain. Terus tiba-tiba lo udah mikirin masa depan, kesalahan masa lalu, kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Jam udah nunjukin pukul 2 pagi. Tapi kepala lu masih kayak mesin yang gak punya tombol off. Dan yang lebih aneh lagi, dunia sekarang justru bikin kondisi itu makin parah. Notifikasi HP bunyi, timeline penuh opini orang lain kelihatan sukses, orang lain kelihatan bahagia, orang lain kelihatan hidupnya jelas. Sementara lu masih sibuk debat sama pikiran sendiri. Overthinking, kecemasan, dan rasa takut yang sering bahkan gak jelas asalnya dari mana. Lucunya, masalah ini sebenarnya bukan cuma masalah manusia di zaman sekarang. 2000 tahun yang lalu, seorang kaisar Romawi yang memimpin kerajaan super besar juga ngalamin hal yang sama. Namanya Marcus Aurelius. Seorang kaisar, seorang jenderal perang, pemimpin dari salah satu imperium terbesar dalam sejarah manusia. Tapi di balik semua kekuasaan itu, dia juga manusia yang sering ngobrol sama pikirannya sendiri. Dan dari sanalah lahir sebuah buku kecil yang sampai sekarang masih dibaca orang di seluruh dunia, Meditations. Di dalam buku itu, Marcus Aurelius nggak sok bijak, dia nggak ceramah, dia cuma nulis pengingat untuk dirinya sendiri supaya nggak tenggelam dalam pikiran yang terlalu berisik. Salah satu kalimatnya yang paling terkenal berbunyi, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will finish trying." Kalau diterjemahin secara santai, lu nggak bisa ngontrol dunia, tapi lu bisa ngontrol cara pikiran lu bereaksi. Dan disitulah semua perbedaan dimulai. Pikiran kita adalah mesin drama. Masalah manusia modern bukan cuma kehidupan yang susah. Masalah sebenarnya adalah pikiran yang gak pernah berhenti bikin skenario buruk. Lu telat dibalas chat, langsung mikir, dia kesel ya sama gue. Lu dipanggil bos, langsung mikir, gue mau dipecat ya. Lu lihat temen sukses di Instagram, langsung mikir, hidup gue kok gak kemana-mana ya. Padahal faktanya seringkali jauh lebih sederhana dari itu. Tapi pikiran kita punya satu kebiasaan buruk. Dia suka menambahkan cerita yang gak pernah benar-benar terjadi. Marcus Aurelius pernah nulis sesuatu yang sangat sederhana tapi dalam banget. Artinya kira-kira begini. Hari ini gue bebas dari kecemasan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena gue sadar kecemasan itu sebenarnya datang dari cara gue melihat sesuatu. Perhatikan baik-baik, Marcus Aurelius nggak bilang dunia itu mudah. Dia nggak bilang masalah hidup itu ilusi. Yang dia bilang adalah, seringkali penderitaan kita datang dari interpretasi kita sendiri, bukan dari kejadian yang sebenarnya. Dunia modern, pabrik kecemasan. Sekarang coba lu lihat kehidupan hari ini. Bangun tidur, tangan langsung nyari HP. Buka media sosial, scroll lagi dan lagi. Tanpa sadar lu lagi melihat ratusan kehidupan orang lain dalam waktu 5 menit. Ada yang traveling, ada yang nikah, ada yang sukses berbisnis, ada yang beli mobil, ada yang terlihat hidupnya sempurna. Dan tanpa lu sadari, pikiran mulai berbisik pelan. Kenapa hidup gue gak kayak mereka? Dari situ kecemasan pelan-pelan tumbuh. Padahal yang lo lihat cuma potongan kecil dari kehidupan orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis yang artinya kira-kira begini. Bahagia itu sebenarnya nggak butuh banyak hal. Masalahnya bukan di dunia. Masalahnya ada di cara kita berpikir. Dan dunia modern hari ini sangat jago memanipulasi cara kita berpikir. Algoritma media sosial nggak dirancang supaya lo tenang. Dia dirancang supaya lo tetap scrolling. Dan cara paling efektif membuat orang terus scrolling adalah bikin mereka merasa kurang sukses, kurang kaya, kurang menarik, dan kurang bahagia. Akhirnya pikiran kita hidup dalam mode berbandingan terus-menerus.
Dan dari situlah overthinking mulai tumbuh. Overthinking itu sebenarnya ilusi kontrol. Coba jujur sama diri lu sendiri, kenapa kita sering overthinking? Karena kita merasa kalau kita mikirin sesuatu cukup lama, kita bisa mengontrol hasilnya. Kalau gue mikirin ini terus, mungkin gue bisa menghindari kesalahan. Kalau gue memikirkan semua kemungkinan, mungkin gue bisa siap menghadapi semuanya. Padahal kenyataannya nggak begitu. Overthinking bukan bikin kita siap. Overthinking cuma bikin kita capek sebelum perang dimulai. Marcus Aurelius ngerti banget hal ini. Dia pernah menulis yang artinya gini. Jangan biarkan masa depan mengganggu pikiran elu. Kalau masa depan itu datang, elu akan menghadapinya dengan kemampuan yang sama yang elu punya hari ini. Dengan kata lain, elu nggak perlu hidup di masa depan yang bahkan belum terjadi. Pikiran kita sering memperbesar masalah. Pernah nggak elu sadar sesuatu? Banyak masalah yang kita takutin sebenarnya tidak pernah benar-benar terjadi. Elu takut presentasi gagal, ternyata baik-baik aja. Elu takut orang nggak suka sama elu, ternyata mereka bahkan nggak terlalu mikirin elu. Elu takut masa depan hancur, ternyata hidup tetap berjalan. Marcus Aurelius pernah menulis gini. Hambatan bukan sesuatu yang menghentikan hidup. Hambatan justru menjadi jalan itu sendiri. Ini salah satu prinsip penting dalam filsafat Stoik. Stoikisme bukan ngajarin kita supaya hidup tanpa masalah. Stoikisme ngajarin kita supaya tidak hancur karena masalah. Karena masalah itu pasti datang. Yang menentukan hidup elu bukan masalahnya, tapi cara elu meresponnya. Kenapa pikiran kita nggak pernah diam? Marcus Aurelius hidup 2000 tahun lalu. Belum ada Instagram, belum ada TikTok, belum ada notifikasi WhatsApp. Tapi dia tetap merasa pikirannya sering berisik. Bayangin, kalau dia hidup di zaman sekarang, mungkin dia juga bakal pusing. Karena pikiran manusia sebenarnya punya satu kecenderungan alami. Dia selalu mencari ancaman. Ini mekanisme bertahan hidup dari zaman purba. Dulu manusia harus selalu waspada karena ada predator. Sekarang predatornya berubah bentuk, bukan lagi harimau, tapi deadline, ekspektasi sosial, tekanan karir, perbandingan sosial. Pikiran kita masih memakai sistem lama untuk menghadapi dunia baru. Makanya sering terasa berlebihan. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri. Gak semua hal harus elu jadikan masalah. Gak semua hal harus elu bawa ke hati. Kadang sesuatu cuma sesuatu. Kehidupan itu singkat banget. Ada satu bagian dari tulisan Marcus Aurelius yang selalu bikin orang berhenti sejenak. Dia menulis begini. Ya kira-kira artinya beginilah. Elu bisa saja meninggalkan hidup ini kapan saja. Kalimat itu bukan buat menakut-nakuti, justru sebaliknya. Marcus Aurelius ingin mengingatkan satu hal sederhana. Waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Dan kalau hidup kita terbatas, kenapa kita menghabiskannya dengan kecemasan yang bahkan belum tentu nyata? Kenapa kita menghabiskan energi untuk pikiran yang tidak membawa kita kemana-mana? Stoikisme sering mengingatkan konsep yang disebut memento mori. Ingat bahwa kita akan mati. Bukan supaya kita takut, tapi supaya kita sadar betapa berharganya setiap hari yang kita punya. Hidup itu terjadi sekarang. Overthinking hampir selalu terjadi di dua tempat, masa lalu atau masa depan. Kita menyesali hal yang sudah terjadi, atau kita takut pada sesuatu yang belum terjadi. Sementara kehidupan sebenarnya hanya terjadi di satu tempat, sekarang. Marcus Aurelius menulis, confine yourself to the present. Batasi diri elu pada saat ini. Karena satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Hari ini, jam ini, detik ini. Ketika elu fokus pada saat ini, banyak kecemasan tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Karena sebagian besar kecemasan hidup di tempat yang sebenarnya tidak ada. Kedamaian itu datangnya dari dalam. Salah satu kalimat Marcus Aurelius yang paling indah berbunyi, "Now here, can man find any quieter or more on trouble richer than in his own soul?" Tidak ada tempat yang lebih tenang daripada jiwa kita sendiri. Masalahnya adalah kita sering mencari ketenangan di tempat yang salah.
Kita pikir ketenangan datang dari uang, dari status, dan dari pengakuan orang lain. Padahal semua itu rapuh. Kalau ketenangan elu bergantung pada dunia luar, maka dunia luar akan selalu bisa merusaknya. Stoikisme mengajarkan satu hal penting, fokus pada apa yang bisa elu kontrol, dan lepaskan apa yang tidak bisa elu kontrol. Sesederhana itu, tapi juga sesulit itu. Dunia akan selalu ribut. Dunia tidak akan pernah benar-benar tenang. Selalu ada berita buruk, selalu ada konflik, selalu ada masalah. Kalau lo menunggu dunia menjadi sempurna sebelum lo merasa damai, lo akan menunggu selama-lamanya. Marcus Aurelius menyadari hal itu dan dia menulis sesuatu yang sederhana tapi sangat kuat. Kualitas hidup lo bergantung pada kualitas pikiran lo. Bukan pada keadaan dunia, bukan pada opini orang, bukan pada seberapa sempurna hidup lo terlihat, tapi pada apa yang terjadi di dalam kepala lo sendiri. Jadi, kalau suatu malam lo lagi rebahan dan pikiran lo mulai berisik lagi, coba ingat kata-kata seorang kaisar Romawi yang hidup 2000 tahun lalu. Lo tidak bisa mengontrol dunia, tapi lo bisa mengontrol cara pikiran lo melihat dunia. Dan seringkali itu sudah lebih dari cukup. Karena kadang yang kita butuhkan bukan hidup yang sempurna. Kadang yang kita butuhkan cuma pikiran yang sedikit lebih tenang. Kalau lo suka pembahasan filsafat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kayak gini, jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus ngobrol tentang kehidupan pikiran dan makna hidup di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.